Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini kalian siapkan buku tema 4E yaitu pahlawanku. Kita buka di subtema 1 ya, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi tema 4E di subtema 1 ini, kalian mampu membedakan mana teks fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, mengetahui tentang sinonim dan juga antonim. Yang ketiga, kalian dapat mempelajari sumber cahaya dan sifat-sifat cahaya. Yang keempat, kalian mempelajari sila dan lambang sila keempat Pancasila. Nah, materi yang pertama itu tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Apa sih bedanya cerita fiksi dan cerita non-fiksi? Yang pertama kita bahas cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan, sehingga cerita fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan hanya imajinasi dari seseorang saja. Jadi cerita fiksi ini bukan cerita sebenarnya, hanya cerita hayalan, ya, bukan cerita kisah nyata. Contohnya misalkan kayak cerita Aladin, Upin Ipin, cerita Superman, dan cerita-cerita yang tidak terjadi di dunia nyata. Novel dan cerpen juga termasuk ke dalam cerita fiksi. Lalu yang kedua, cerita non-fiksi. Kalau cerita non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi di kehidupan kita. Contohnya nih, kayak karya ilmiah, artikel, skripsi, makalah, ya. Contohnya apa? Cerita non-fiksi, buku pelajaran, buku harian, koran, majalah, dan juga kamus. Nah, berikut ada contoh cerita fiksi, cerita Semut dengan Merpati. Ya, ini cerita dongeng ya. Lalu ini contoh cerita non-fiksi. Kalian juga bisa lihat di buku paket terpadu kalian di halaman 4. Nah, kalian sebelumnya pasti sudah sering dong belajar sinonim dan antonim. Siapa yang masih ingat perbedaan sinonim dan juga antonim? Ya, sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Ya, sinonim itu persamaan kata. Jadi kata yang sama memiliki arti, kata yang berbeda memiliki arti yang sama, dan kalau antonim itu adalah lawan katanya. Nah, ini ada contoh sinonim binatang. Sinonimnya adalah fauna, tanaman sinonimnya adalah flora, bohong sinonimnya adalah dusta, dan masih banyak lagi contohnya. Lalu ada antonim, yaitu lawan kata. Di sini ada lebar, lawan katanya sempit. Loke, lawan katanya pemurah. Mahal, lawan katanya murah, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, setelah belajar antonim dan sinonim, yang berikutnya adalah tentang cahaya. Cahaya merupakan suatu gelombang yang dapat ditangkap oleh mata kita, ya. Sumber cahaya itu ada dua. Yang pertama ada sumber cahaya alami, yang contohnya itu ada matahari, dan juga sumber cahaya buatan, contohnya seperti senter dan juga lampu. Nah, sekarang ada cahaya, sifat-sifat cahaya dan contohnya. Di sini di gambar pertama yaitu ada cahaya merambat lurus. Untuk cahaya merambat lurus kalian bisa buktikan pada saat kalian menyalakan senter. Ya, jadi pada saat kalian menyalakan senter, kalian perhatikan pasti cahaya senter itu berbentuknya garis lurus, tidak berbelok-belok.
ya. Yang berikutnya ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada seseorang sedang bercermin. Nah, ini adalah contoh dari sifat cahaya dapat dipantulkan saat kalian menatap cermin. Di yang ketiga ini cahaya dapat dibiaskan. Contohnya kalian bisa lihat di sini ada sebuah pensil, jika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bening, ya, di sini terlihat pensil itu seperti patah. Nah, contoh yang berikutnya cahaya dapat dibiaskan itu adalah pada saat kalian melihat di kolam renang. Ya, kalau dari atas nih kalian belum nyebur ke dalam kolam renang, kayaknya kolam renangnya tuh cetek gitu, tetapi padahal yang di bagian tengah itu dalam. Tapi saat kalian melihat dari atas itu terlihat cetek. Itu maksudnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Yang berikutnya ada cahaya dapat menembus benda bening. Nah, di sini ada contoh cahaya dapat menembus benda bening. Misalkan saja kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah saat cahaya matahari bisa menembus kaca jendela rumah kita gitu, atau saat cahaya matahari saat kita di dalam kolam renang nih, di bawah itu tetap terlihat terang karena adanya cahaya matahari. Jadi cahaya matahari dapat menembus benda bening. Yang terakhir ada cahaya dapat diuraikan. Contoh cahaya dapat diuraikan adalah pelangi, adanya pelangi. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian dan lambang sila keempat Pancasila. Sebelumnya kalian sudah belajar sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sekarang adalah sila keempat, yang mana lambang sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna lambang banteng di dalam sila keempat ini adalah banteng merupakan hewan sosial yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Nah, ini menggambarkan bahwa masyarakat harus bermusyawarah dengan berkumpul atau mendiskusikan sesuatu dalam mengambil keputusan. Nah, contoh penerapan sila keempat itu apa saja? Yang pasti adalah adanya musyawarah, ya, musyawarah baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Misalkan di lingkungan keluarga adalah menentukan tempat wisata, mau jalan-jalan kemana nih. Misalkan ayah, ibu, kakak, adik punya pendapat yang berbeda. Nah, kita lakukan musyawarah untuk mendapat tujuan yang sama. Kalau di lingkungan masyarakat, misalkan saja pemilihan ketua RT atau ketua RW yang dilakukan secara musyawarah. Untuk di lingkungan sekolah bisa diterapkan pada saat penentuan ketua kelas, wakil ketua kelas. Nah, seperti itu contohnya. Lalu apalagi contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu, misalkan saling menghargai dan menerima hasil keputusan musyawarah, ya, mendengarkan pendapat orang lain. Jadi saat ada orang lain mengemukakan pendapat di dalam musyawarah, didengarkan, tidak boleh memotong pembicaraan, ya. Nah, mengutamakan kepentingan saat musyawarah, menghargai juga hasil musyawarah. Nah, itu beberapa contoh penerapan sila keempat Pancasila yang berkaitan dengan musyawarah. Nah, untuk tugas hari ini kalian buka buku pendalaman materi tema 4E, ya. Jangan salah mengerjakan di tema 4D, ya. Kalian buka buku pendalaman materi tema 4E halaman 6 dan halaman 7, lalu halaman 10 bagian B saja. Baik, terima kasih anak-anak hebat kelas 4C. Jangan lupa kalian ucapkan terima kasih kepada ayah dan juga bunda, ya, karena sudah membimbing kalian belajar di rumah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.